Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fathiatur Rahmah. Di sini saya akan menseminarkan seminar penelitian saya dengan judul proposal yaitu pengaruh home industri terasi terhadap tingkat pendapatan dan kondisi sosial ekonomi keluarga Dusun Jor, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Oke, saya akan berlanjut ke pembahasan. Yang pertama, bab 1. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Yang pertama, latar belakang. Home industry adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam industri tertentu. Selanjutnya, pendapatan dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai hasil berupa uang atau hal materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia bebas. Sedangkan sosial masyarakat merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi dalam suatu kelompok yang menggambarkan atau menciptakan norma-norma yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, fokus penelitian. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya industri rumah tangga dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Yang kedua, ketergantungan masyarakat Dusun Jor terhadap potensi hasil laut. Dan yang ketiga, pendapatan masyarakat masih tergolong rendah. Selanjutnya yang ketiga yaitu rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh industri terasi rumahan terhadap tingkat pendapatan keluarga di Dusun Jor, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Yang kedua, bagaimana pengaruh industri terasi rumahan terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga Dusun Jor, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh industri terasi rumahan terhadap tingkat pendapatan keluarga di Dusun Jor, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh industri terasi rumahan terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga di Dusun Jor, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Yang ketiga, yang selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama, secara akademik, meneliti ini merupakan salah satu cara untuk memenuhi persyaratan menuntaskan gelar setara S1 Universitas Hamzanwadi. Yang kedua, secara teori ilmiah. Dari hasil penelitian ini diharapkan dengan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan informasi dalam menyusun rencana yang akan datang. Yang ketiga, bagi pengusaha sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam bidang produksi. Yang keempat, bagi penulis sendiri adalah untuk menambah wawasan mengenai industri dan sebagai aplikasi ilmu yang selama ini penulis peroleh di bangku perkuliahan. Dan yang terakhir yaitu bagi rekan-rekan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan tambahan informasi. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Di sini definisi operasionalnya ada 4. Yang pertama itu industri. Istilah industri sering diidentikan dengan semua kegiatan ekonomi manusia yang mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Yang kedua, terasi. Pada dasarnya terasi merupakan hasil proses fermentasi dari ikan atau udang yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan sebagai penambah bumbu pada masakan. Yang ketiga yaitu pendapatan. Pendapatan dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai hasil berupa uang atau hal materi lainnya. Yang keempat yaitu sosial ekonomi keluarga. Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam suatu masyarakat ditentukan oleh jenis aktivitas ekonominya dan pendidikan serta pendapatannya. Yang selanjutnya yaitu bab 2 yaitu kajian pustaka. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama deskripsi teori. Deskripsi teori industri. Pengertian industri. Istilah industri sering diidentikan dengan semua kegiatan ekonomi manusia yang mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
Yang ke B yaitu klasifikasi industri. Yang pertama, klasifikasi industri berdasarkan bahan baku. Yang kedua, klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja. Yang ketiga, klasifikasi industri berdasarkan produk yang dihasilkan. Yang keempat, klasifikasi industri berdasarkan bahan mentah. Dan yang kelima, klasifikasi industri berdasarkan lokasi unit usaha. Yang selanjutnya bisa dilihat di sini. Yang selanjutnya yaitu jenis terasi. Terasi yang banyak diperdagangkan di pasar secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam berdasarkan bahan bakunya, yaitu terasi udang dan terasi ikan. Terasi udang biasanya memiliki warna coklat kemerahan, sedangkan terasi ikan berwarna kehitaman. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan terasi. Yang pertama, pencucian bahan. Yang kedua, penjemuran. Yang ketiga, penggilingan. Yang keempat, pemeraman. Yang kelima, pemeraman kedua, dan yang keenam, pemeraman tahap ketiga. Yang ketujuh, bahan tambahan, yaitu air pewarna, bahan pengemas. Yang kedelapan, pencetakan dan pembungkusan. Yang kesembilan, fermentasi, dan yang terakhir itu pengemasan. Selanjutnya, mikronisme dalam fermentasi terasi. Yang pertama, Bacillus sp dan Staphylococcus sp. Yang ketiga, Corynebacterium sp. Kandungan gizi dalam terasi yaitu kandungan unsur gizi dalam proses terasi yaitu menurut Suparti 2020 sebagai berikut. Protein kadar unsurnya yaitu 30,0 gram. Lemak kadar unsur yaitu 3,5 gram. Karbohidrat kadar unsur yaitu 3,5 gram. Mineral kadar unsurnya yaitu 23,0 gram. Kalsium kadar unsurnya yaitu 100,0 mg, dan fosfor kadar unsur yaitu 250, mg, dan besi kadar unsurnya itu 3,1 mg, dan selanjutnya air kadar unsurnya itu 40,0 gram. Selanjutnya itu ketiga, pendapatan keluarga atau masyarakat. A. Pengertian pendapatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan diartikan sebagai hasil kerja atau usaha dan atau sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Manajemen, pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lainnya dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, dan lain-lainnya. Yang ke B yaitu jenis-jenis pendapatan. Yang pertama, pendapatan ekonomi. Yang kedua, pendapatan uang. Yang ketiga, pendapatan personal. Yang ke C yaitu pendapatan menurut cara perolehannya, yaitu pendapatan bersih dan pendapatan kotor. Selanjutnya yang ke D, tingkat pendapatan, gaji dan upah. Yang pertama, gaji dan upah. Yang kedua, aset produksi. Yang ketiga, pendapatan dari usaha sendiri. Yang ketiga, yang selanjutnya itu tingkat pendapatan. Yang pertama, golongan yang berpenghasilan rendah. Yang kedua, golongan yang berpenghasilan sedang. Yang ketiga, golongan yang berpenghasilan menengah, dan yang terakhir, golongan yang berpenghasilan tinggi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Yang pertama, kemampuan pedagang. Yang kedua, kondisi pasar. Yang ketiga, modal, dan yang terakhir, kondisi operasional usaha. Selanjutnya yaitu yang ke B dari bab 2 yaitu penelitian yang relevan. Tahun 2018 dapat Jurnal Teknologi Pangan dengan judul Analisis Usaha Terasi Udang di Desa
Tembak Lekok, Kabupaten Pasuruan. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi, yaitu selanjutnya yang ke yaitu dengan teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Yang ke F, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Yang ke G yaitu uji coba instrumen. Yang pertama uji validitas, dan yang kedua uji reabilitas. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.